Sekali. Dah. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di YouTube channel Teman Hera. Di channel ini saya mau kenalin teman-teman dengan orang-orang di lingkungan saya yang bisa memberikan informasi ataupun masukan gitu ya. Tentang apa? Kali ini kita bicara tentang keberanian untuk meninggalkan kenyamanan. Kenyamanan dalam hal apa? Dalam hal kerjaan gitu ya. Kadang-kadang kita suka dengar teman-teman kita tuh yang ngeluh gitu ya, kerja 9 to 5 tapi kok begitu-begitu aja gitu ya. Tapi kali ini tamu saya yang teman saya juga, tentunya orang yang berhasil ya, yang saya ajak ke sini, berhasil untuk, menjadi seorang wirausaha, ya. Satu hal punya keleluasaan untuk berkarya, satu hal lainnya adalah, bisa membuka lapangan pekerjaan baru, gitu ya. Namanya Fajar. Halo, Fajar Wijayanto, teman saya SMP, iya, ya. Dari kesibukannya, Fajar akhirnya hari ini bisa datang ke rumah. alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kesibukannya apa, Pak Fajar? Sibukannya sekarang? Heeh, coba. Sekarang ya Mm-mm. memanage aja lah, memanage, Manage memanage. ada beberapa perusahaan ya, Ya, betul? Itu bergerak di bidang apa aja? kalau yang paling lama itu yang Heeh. Wijaya Stilindo 2012, Oke, itu pabrik baja ringan lah. baja ringan. Ya, baja ringan. Pabrik ya? Pabrik, Oke. Terus ada apa lagi? manufaktur. Wijaya Berkah Niaga. Nah, itu retail. Jadi itu PT itu membawahi sekarang kita punya 5 toko Oke. di beberapa daerah di Indonesia. Toko baja ringan. Ya, menjual Oke. produk-produk yang kita produksi lah. Oke. Jadi langsung to the konsumen, end konsumen lah. Oke. Terus Wijaya Bangun Sejahtera. Terus istilah itu misalnya kontraktor, Kontraktor. kontraktor. Ya Oh. dia Bikin rumah, bikin gedung, bikin apa? bikin So rumah far. tapi spesialisnya atap, Oh, khusus gitu. atap. Karena kan kita produksinya berjaringan buat atap. Heeh. Jadi kita spesialis untuk misalkan ada bongkar pasang atap, Mm-mm. buat Hmm. beberapa perumahan eksklusif, ada juga buat sekolah, Di rumah Jakarta sakit. aja apa di mana, Jar? Itu Saat sampai ke ini? Jayapura, seluruh Oh ya, Indonesia kita bisa kerjain. Iya. keren ya. Mm-mm. Terus Sama ada, WBS juga ada mm-mm. interior. Jadi Apa dia itu? ada dua divisi lah. Oh, Bangun Sejahtera juga. Ada dua Oh, divisi, dia ada interior sama kontraktor lah. oke Atap. oke. Lalu Mm. ada Mitra Adia Tama, Itu pabrik, tapi di Palu. pabrik. Oh, gitu. Di Palu. Jadi Oke. sama kayak yang Jaya Steel itu yang pertama, Mm-mm. cuman dia lokasinya di Palu, di Hmm. Sulawesi. Budi Jaya Mesindo, Itu pabrik mesin. pabrik mesin. Dari Mesin apa? mesin yang kita pakai produksi, jadi kita produksi sendiri mesinnya. Oh gitu. Sekalian jual ke konsumen lain atau pabrik lain, Mm-mm. mesin itu kita juga produksi buat kita pakai sendiri. Jadi buat maintenance juga lebih mudah lah karena mesin sendiri kan. Iya, dan cost-nya pasti lebih murah ya karena punya Ya, sendiri. Terus aviasi, professional service. Baru aviasi ya, itu baru tahun ini. 2024. Ya, betul. Ha-ha. Itu Berarti, perusahaan handling jamaah umroh haji mm-mm, buat bagasinya. bagasinya. Mm-mm. Oh, oke oke. Ya, itu agak melenceng dari core bisnis nih. Cuman Tapi ya apa yang ada bisa peluang lah dikerjain? ya. Keren keren. Oke, Jar. Pada titik apa lo memutuskan untuk keluar dari kerjaan, lalu berani untuk bangun usaha sendiri? Pastinya ada kalkulasinya dong, nggak cuman keluar begitu aja, bye, resign, terus Eh, udah. Sebenarnya Nah, secara kalkulasi emang nggak terlalu matang ya, karena mm-mm. karena ke apa ya ke kan sebelum itu saya hampir 7 tahun pisah keluarga karena Heeh. tugas. Oh gitu. Dinas di Mm-mm. mana? Sempat di Kalimantan 4 tahun, Singkawang. Singkawang ya. Oh oke. Terus ke Sumedang juga. Habis Singkawang Pontianak, Pontianak ke Heeh. Sumedang. Oh gitu. Jadi udah capek lah kan. Itu yang bikin kapok. Bukan kapok sih, Kapok cuman karena jauh, long ya distance. karena kan tiap malam tidur Heeh. sendiri kan di kos, di rumah, di kontrakan Oh, gitu kan. oke oke. Ini sampai kapan nih? Sampai Heeh. pensiun kah? Terus di Sampai oh. sampai kapan gitu Heeh kan? heeh. Terus?
Akhirnya kan pilihannya cuma 2, ya Mhm, keluarga atau karir gitu kan. mhm. Ya saya pilih keluarga, itu aja sih. Oh gitu. Tapi kan ada anak, ada yang harus lo perhitungkan dong. Dengan Ya, tiap bulan nggak apa, gaji bulanan gitu. Waktu itu gimana, Jar? saat itu sebenarnya saya sudah punya perusahaan juga, Oh gitu. udah ada bisnis, Bajaringan itu? ada ya. Oh Cuman masih gitu. join sama orang, masih partner Oh, gitulah. oh gitu. Heeh, masih partner sama orang. Heeh. Jadi milih Bajaringan tuh sebenarnya nggak sengaja ya, nggak plan ya, karena ada orang mau ngajakin lalu lu join gitu. Enggak, sebenarnya dari dua, saya dari kan lulus kuliah 96, Oke. ya kan. Terus Heeh. saya lanjut ke UI Ekonomi Ekonomi. Akuntansi Heeh. 98. Ya. Nah, di sana saya ketemu temen, Hmm. temen kuliah extension UI lah. Mm-mm. Saat itu pas Krismon kan, Ya, pas ya. Krismon 98. 98. Mm-mm. Terus? Perusahaan dia di Purwakarta kan, Mm-mm. bangkrut lah. Saat itu Oh. produksi mereka itu Heeh. genteng metal, pasir. Udah produksi dari Oh. genteng metal, pasir. Karena saat itu belum Heeh. ada jaringan. Hmm. Masih genteng metal pasir dan dia saat itu full ekspor. Karena Hmm. Krismon collapse. Mm-mm. Terus saat itu sebelum itu sih saya sempat Udah eh, join waktu itu? Pas belum kolaps itu join. belum? Belum. Saat itu saya ditawarin dia kerja. Jadi ada karena di pabrik dia genteng metal itu ada beberapa gedung pabrik. Heeh. Salah satu gedung kan disewakan oleh orang Korea, pabrik Oke. boneka. Oh. Pabrik boneka. Heeh. Saat itu dia bilang, Jar, lu mau nggak jadi manajer keuangan? Ah, gimana kerja aja, saya kan Sabtu Minggu. Sabtu Minggu aja masuknya Mulai katanya. masuknya. Heeh. Nah, saya Oke. terima Sabtu Minggu. Oh, di mana, sorry? Purwakarta. Purwakarta. Oke. Waktu itu kantor? Senin Jumat. Oh, di Dan Jakarta udah kantor? Jakarta, di Gatot Subroto. Oh, udah balik di ini ya. Jadi Fajar itu dinasnya dulu di kantor pajak. Ya, Ya. Ya, terus soalnya habis itu? kita dinas Ristan kan. Mm-mm. Terus habis itu? Ya pokoknya 98 itu saya Heeh. kerja ke Purwakarta hampir 2 tahun lah, Sabtu Minggu. Jadi Senin sampai Minggu tuh kerja terus ya? Senin Senin sampai sampai Minggu Jumat kerja, kantor. malamnya kuliah. Sabtu Wow. Minggu kerja. Oh Ini ada gitu. libur. Terus, terus? Nah, saat itu ya Heeh. karena kerja Mm-mm. sama orang Korea itu ya lumayan lah. Mm-mm. Gajinya sama gaji saya PNS kerja sebulan 3 kali lipatnya. Serius? Serius. Ya kan memang butuh butuh keahlian kan. Oke. Oh, tapi tetap aja ya, cuman 2 kali 2 hari masuk ya? Seminggu Sip. sebenarnya Sabtu doang Sabtu sebenarnya. doang? Sabtu Oh, doang kan Minggu ke pabrik libur. oh Paling saya gitu. Minggu libur sendiri kalau ada yang kurang apa saya iniin. Oh, oke, Minggu oke. siang kita udah pulang Jakarta. Ya, ya, ya. Terus, Minggu. ya? Dari situ temen Heeh. PHK, pabriknya pun Krismon apa kena kolaps Kolaps. juga. Heeh. Terus? Akhirnya ngajak join lah, ayo kita bikin pabrik, tapi secara yang manual lah. Kalau pabrik yang lama itu kan automatically lah. Mhm, Udah saya sewa tanah di Ciledug, mhm, mhm, berapa 5 juta atau berapa lah. Dari mhm. hasil gaji yang kita kumpulin 2 tahun ini lumayan kan. Iya, iya, iya. Beli mesin, beli apa. Heeh. Jalan lah itu. Oh gitu. Tentang metal pasir, namanya Atmaruf dulu namanya. Masih ada sekarang? Saya udah bangkrut. Udah tutup akhirnya? Tutup, 2013 tutup. Oh, Setelah saya keluar, lama juga dong. setelah saya, 5 tahunan ya? enggak, Oh, 99 enggak. ke 2013. Saya udah 4 tahun. Sorry, Salah, 99. 99. Oh, 14 tahun. 14 tahun. Ya, Kenapa jari itu bisa lama loh akhirnya kolaps? itu berproses sih. Maksudnya Heeh. berproses itu sempat kita pindah ke Legok, beli tanah, saya beli tanah lagi yang lebih Heeh. luas. Oke. Saat itu beli tanah cuma Oke. 100.000 per meter gitu kan. Mhm. 2004 saya beli Mhm, 100.000 mhm. meter, terus karena saya pindah, Itu expand, digedein ya, rambut-rambutnya ya, itu? gedein, Oke. hampir 3.000 meter lah. Heeh, heeh, heeh. 3.000 meter, Terus? tanahnya kita bangun pelan-pelan Mhm, sampai 2006 mulai. mhm. 2006 saya pindah itu ke Singkawang. Jadi waktu saat Oh. saya udah selesai kuliah 2000, Heeh, saya tetap Sabtu Minggu ke pabrik juga. heeh. Sabtu ke pabrik, Satu sehari pabrik. atau Heeh, minggu gitu kan. heeh, Ngontrol lah. heeh. Cuma setelah saya pindah ke Singkawang itu Mhm, 2006 promosi itu, mhm. udah gak sempet lagi ngontrol pabrik gitu lah. Ya. Mmm, itu akhirnya lambat laun dia Lambat laun makin go down. gak jujur lah namanya, nggak dikontrol ya.
Ya, oh gitu ya. Ya akhirnya 2010 saya jual aja pabriknya, saya jual, saham saya jual gitu. Itu pelajaran pertama dalam berbisnis ya? Nggak bisa lepas gitu aja? Nggak bisa, Harus benar-benar dikontrol? iya iya, harus dikontrol. Nah, Karena memang kalau kita lepas ke orang, heeh, ya duit nggak punya saudara, nggak punya temen lah kan. Iya kan? heeh Iya, heeh. kalau kita lepas, pasti ada lah. Oh gitu, karena Iya. kurangnya kontrol lalu berantakan ya? Bukan berantakan sih, ya Heeh. yang dapat hasil dia aja. Ngomong saya rugi tiap tahun, tiap bulan. Emang tiap Oh, bulan ketemu kan dia ke nggak jujur rumah, ya? ya. Oh Oh, ini gitu. tahun bulan ini rugi, bulan ini rugi gitu. Oke, itu pelajaran pertamanya ya teman-teman ya. Harus Ternyata kita jadi owner kontrol. harus kontrol gitu, nggak bisa lepas begitu aja ke Ke pegawai. partner lah atau ke ya partner atau ke inilah. Oke, lanjut. Terus sampai akhirnya ada PT Wijaya 2010 saya Saham? jual kan, saya Mhm, jual tanahnya, mhm. saya jual sahamnya gitu kan. Oh, masih bisa jual saham? Ada? Kan jual ke dia, Jual ke dia? ke partner Balik saya. lagi? Heeh, dikembalikan? Ya dijual kan Oke dulu masih oke. 50-50 sahamnya. Heeh Udah saya heeh. jual ke kamu bayar berapa? Dihitung Heeh. nilainya. Tanahnya naik kan, Heeh tanah, heeh. mesin, bangunan. Heeh. Nah, itu dapat ada uang gitu loh. Mhm. Ada sejumlah dana lah dari hasil penjualan Mhm. itu. Mhm. Dia pinjem bank, banknya sebagian buat saya gitu kan, buat Mhm. beli saham saya yang dijual. Dari situ Mhm. 2010 ya ada dana lah buat Mhm. ya jadi ada dana 2012 saya bikin PT itu. Keluar lah 2011 akhir saya keluar. Ya Oh. kemudian keluar ya karena ada dana Heeh. itu buat mulai usaha lah Iya gitu kan. iya iya iya. Dan kayaknya saya juga tahu bisnis yang mereka lakukan, yang selama ini kita lakukan udah tahu kan. Heeh, iya. Dia tinggal nge-copy aja sih sebenarnya. Oh gitu. Beda? Baja ringan? Dulu 99 itu dia hanya genteng metal pasir. Teman Heeh. 2006 7 udah mulai bajalingan Oh, udah juga. ada. Iya, Ini benar sendiri? Wijaya Steel Indo ini sendiri? Nggak sendiri, partneran? enggak sendiri, sendiri. Oh gitu. Boleh tahu modalnya berapa sih, Jar? Waktu itu? 2012? Modalnya nggak nyampe 2 M sih. Nggak nyampe 2 M. Saya nyewa Itu setup apa aja dengan modal segitu? mesin 500 juta. Mesin satu Oke. pasang 500 juta. Sewa Heeh. tanah di Cipinang 7 juta cuman. Iya. Hmm. Yang Mhm. bahan bahan baku lah 1 M Mhm. lebih lah. Mhm. Mhm. Lalu untuk, customer-nya gimana caranya? Dulu Masih punya existing customer terus lo hubungin lagi atau gimana? nggak ada. Nggak ada? Jadi mulai Oke. dari nol lah. Oh ya, Ya terus gimana caranya? ada beberapa sales yang saya kenal di pabrik lama, ya Mhm. ikut bantu jual ada. Oh gitu. Ya karena masih merintis waktu awal bangun kan masih karyawan 4 5 orang. Ya ya ya. Jadi ya kalau ada yang nggak masuk, saya ikut Heeh. produksi. Kan mesti satu mesin 2 Oh, orang. heeh. Pegawai admin satu, Mhm. yang 2 operator, sama asisten Mhm. operator. Kalau satu sakit, ya saya ikut produksi lah. Nggak, kalau nggak itu nggak bisa Oh jalan gitu. produksinya. Ya mampir melintis lah pelan-pelan Oh gitu. di situ. Terus, kapan sih usaha ini mulai lo rasakan, udah mulai nyaman, udah mulai settle gitu ya, sampai lo mengembangkan sayap untuk bikin PT satu lagi? Itu di tahun ke berapa? Itu lama. Itu yang PT baru baru 2022. Oh ya? Mhm, setelah 10 tahun 10 lah. tahun ya? Jadi memang saya pengennya Oh, yang induknya settle dulu lah, iya iya iya. mapan dulu lah, Mhm mhm, mapan, baru kita mhm. cari lirik bisnis lain. Sebenarnya bukan lirik bisnis Udah lain, 10 cuman itu tahun. memperlancar barang kita keluar, karena kan masih barangnya barang yang sama. Heeh heeh. WBN menjual barang yang kita produksi secara Heeh. retail. Oke. Sekarang ada 5 cabang di Pekanbaru, Bengkulu, Heeh Gorontalo, heeh. Jakarta, dan Pemalang. Kok jauh sih, Jar? Nggak di Jawa dulu lo kuatin, lo langsung ke Di luar? Jawa karena kita sudah Kenapa? punya konsumen loyal loyal. Nggak bisa kita bangun toko di misalkan kita punya toko di Bandung. Heeh. Di Bandung saya udah punya toko, mungkin langganan ada 4 5 toko besar lah di Bandung yang udah Iya iya. langganan rutin. Heeh. Kalau kita buka di Bandung, mati nanti mereka kan. Saya Mmm, memang buka yang belum ada konsumennya, Wija. gitu ya? Iya. Oh. Tadi balik lagi, problem lu pertama adalah control. Begitu Mhm. jauh gimana? Pasti ada beberapa kasus ada sih. Gitu. Sampai ke pengadilan ada karyawan, Oh ya? ada. Oh Ini lagi gitu. kasus baru sidang di Gorontalo, karyawan juga. Ada pencuri, biasalah Oh. kalau gitu sih. Tapi Tapi nggak mesti dihadapin. oke. Masih dihadapin. Ya, Oh. mesti dihadapin, nggak bisa nggak. Itu orang kepercayaan lu bawa dari Jakarta apa cari di sana? Dari sana.
Oh gitu, dapat, bisa bisa? bisa bisa. Oh, Ya oke. pelan-pelan lah, tapi kan kadang-kadang Heeh, ya kontrolnya ya tadi ada CCTV, ada mhm, setiap berapa bulan sekali kita stok Oknam. Ketahuannya mhm, biasanya stok Oknam sih. gitu. Karena kan sistemnya udah online sama pusat. Mhm Barang mhm, keluar sini keluar, barang sini keluar. mhm, Nanti pas stok Oknam ketahuannya jumlahnya sesuai stok Oknam tanggal segini berapa, pas di mhm, real berapa. Nah, itu kemana barangnya gitu aja. mmm, Ketahuannya paling juga seperti itu. oke. Lalu sampai akhirnya bikin pabrik, tahun berapa bikin pabrik? 2012 udah bikin pabrik. Langsung Langsung pabrik ya? mesin, Oh, iya. Walaupun tadi masih kelasnya ini ya, UMKM, masih di Cipinang. oh gitu, Sampai oke, 2016 itu karyawan masih di WBS itu 37 orang lah. mmm, Nah, setelah itu kita dikasih surat mhm sama Pemda tidak mhm boleh lagi produksi di situ. mhm, Karena zona-zona bukan zona produksi lah. oke. Kapan lo merasa, sebetulnya jiwa lo itu adalah jiwa wirausaha? Dari lulus pun udah, walaupun kita kan udah langsung bikin perusahaan saat itu. Heeh Dari pas kuliah itu udah memang heeh ada jiwa usaha. Karena memang sebenarnya dulu waktu lulus SMA itu, heeh. saya emang cita-cita nggak mau jadi PNS. Oh, tapi masuknya STAN? Cuman saat waktu diterima STAN, Heeh bokap ngomong, kan ada terima STAN, heeh, Trisakti sama Perbanas, oke, 3. heeh, UI nggak terima tuh masuk. mhm mhm Masuk STAN dibeliin mobil. mhm. Tapi kalau UI sama apa, Trisakti atau Perbanas naik bis lu katanya. Oh, Ya beli oke mobil lah. Jadi tergoda. Karena kan bokap cakap PNS kan, kita tahu lah. oke, Jadi itu. pengen merubah gimana sih biar Heeh gini-gini aja kok PNS kok. heeh. Tapi ya namanya nasib nggak tahu. Tapi lu sukses jadi pengusaha, itu belajarnya gimana? Pakai feeling, apa lu baca juga, apa tanya orang? Dibilang susah sih belum sih masih Ya kelasnya enggak kalau di lah, udah kelas banyak ini PT-nya. iya tapi masih Heeh, kelasnya masih punya masih cita-cita masih lain? menengah masih lah masih ada Karyawan berapa sih, Jar? kok Total? 400-an lah Ya banyak dong. 400-an Mhm sekarang mhm. total ya Mhm mhm. Seluruh Indonesia ya? iya seluruh dalam Oke. PT itu lah Iya dari iya iya. PT itu 400 berapa lah Heeh. Gimana, Jar? Sampai lu bisa punya bokap nyokap background-nya nggak pernah jualan, nggak pernah nggak pernah berbisnis. Terus gimana lu gue bisa juga nggak bisa sampai jualan sih kita produksi aja taunya emang nggak punya oh, ilmu kita kan akuntansi marketing? Heeh, marketing dulu zaman awal-awal sendiri sampai sekarang saya juga nggak punya marketing nggak punya? nggak punya marketing kecuali toko-toko ya WBN ada marketing tapi Heeh kalau di heeh. WS nya nggak ada marketing nggak punya marketing. Oh, Marketing oke. kita intinya berusaha melayani konsumen atau distributor-distributor kita yang terbaik, yang termurah, Mhm. yang kompetitif. Nanti mereka juga dari mulut ke mulut Mmm, nyebar lah, gampang lah. oke oke. Lu invest 2 miliar itu ada ketakutan nggak? Maksudnya kalkulasinya, "Ini kalau gagal gimana ya?" Gitu, atau pede aja, "Ah, udah Pede punya aja sih, pengalaman." Oh, pede aja? pede aja. Pede karena kan waktu itu kebetulan kan saya istri juga kerja sama Oke. di Petek juga. Oh, Jadi sampai sekarang? dari resign juga sih. Oke oke. Jadi Heeh, kita bisnis apa mhm. ya kalau saya gagal ada istri lah istilahnya gitulah. Ya 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 Ada ya. istri yang masih bisa Mhm cari uang lah saat itu mhm kan. mhm. Tapi alhamdulillah sih saat itu memang lagi booming-boomingnya Bajaringan lah awal-awal 2010, 11, 12 tuh. Gitu ya? Sekarang malah agak Iya Pak, sih ya, rumah tuh dulu kan gusan-gusan tuh kayu, sekarang ya, ganti semua. Itu ya 2010? masih masih enak untungnya lah kasarnya. Ah, Kalau oke sekarang oke. untungnya udah tipis banget. Mesti kejar kuantiti gitu. Gitu Bahkan ya? makin banyak persaingan gitu kan. Mhm mhm. Makin banyak pabrik baru gitu kan. Mhm mhm. Sekarang berarti udah 12 tahunan ya? Iya, hampir 13 ya. Heeh. Sebenarnya waktunya nggak terlalu lama ya? Nggak terlalu Kalau lama. boleh menilai diri sendiri, apa sih yang membuat lo survive, bertahan, dan berkembang? Gitu. Sebenarnya kita kan ini apa namanya? Di bisnis ini hampir sedikit yang kata tanda kutip pribumi, baja ya, Oke. Ya baja. ya ya. Hajar mungkin berapa Mhm persen lah, mungkin di bawah 5% lah. mhm. Terus? Intinya kepercayaan aja sih. Kita jujur, kita Mhm komitmen, kita fokus mhm. gitu loh. Oke. Jadi saat itu kita nggak punya modal, tapi 2014-15 itu karena kita emang apa adanya jujur, Mhm. itu sampai supplier ngutangin saya sampai 50 miliar, 60 miliar. Gitu?
Iya, Oh, perusahaan asing itu perusahaan Jepang. oke oke. Ya karena kita komitmen Mhm gitu loh. Sampai mhm. sekarang pun ada beberapa yang masih ngutangin dan nilainya lumayan gitu kan. Karena Mhm. ya kita pasti bayar gitu kan. Itu masalah itu Ya aja ya sih. ya. Oke oke. Jadi bantu sama mereka ininya, cash flow-nya akhirnya. Hmm. Masalah terberat dalam berbisnis itu apa? Tantangannya? Kalau bisnis ini kan Mhm. berjaringan ini kan hampir 70% itu kredit. Jadi bayarnya mundur lah. Toko-toko Oh ya. 70% bayarnya mundur. Mundur tuh Ada berapa lama? ada 30 hari, 45 hari, 60 hari. Oh. Nah, kendalanya di situ. Jadi banyak Oh ya bukan gitu. banyak sih. Pasti tiap tahun Padahal ini bangun rumah paling seminggu dibayar, dibayar tiap Sabtu gitu. tadi Ini toko, kan bayar toko. dulunya iya, bayar Tokonya kan dulunya muter. lama ya? Iya. Tokonya muterin Oh. duit juga kan. Iya iya Ya kan iya. buat stok juga. Heeh. Buat stok dia di Pokoknya tiap toko, Sabtu pokoknya tagihan. tagihan di Oh, toko ya. toko. Heeh. Ini Iya. ke produsennya sendiri sampai 30 sampai 45 hari ya? Iya ada juga yang cash tapi Oh. 20% rata-rata di toko Bajaringan. Heeh. Semua material inilah mau semen, ya mau cat, pasti Heeh. hampir semua bisnis apa eh, bangunan itu pasti menggunakan kredit lah. Gitu ya. Itu. Kalau Terus? kita nggak bisa ngasih tempo ke toko, Mm-mm. mereka nggak mau ngambil kan kadang gitu loh. Oh gitu. Cari yang Tantangan di lain situ jadi lagi. tiap Susahnya tiap gitu ya? tiap tiap Heeh. tahun pasti ada lah yang macet lah, yang Mm-mm. kabur lah Oh gitu ya. loh. Iya. Permasalahan terberat yang pernah lo hadapi. Sampai bikin pusing. Gue sih nggak ada sih Itu isinya easy going sih. ditipu itu karyawan. Nggak Itu juga. enggak juga. Nggak Itu biasa yang aja. sampai biasa aja. Biasa aja. Oh Jadi gitu. kalau kita ya memang contohnya ya Heeh. yang di mana ya, Mm-mm. yang di Bengkulu itu Mm-mm. eh ya itu masalah inilah, masalah SDM lah. Oke. Jadi ada kesalahan, mungkin bukan kesalahan sih ya, Mm-mm. ada mafia tenaga kerja lah di daerah Bengkulu itu dia menuntut kita karena saya pecat kepala cabangnya, Mm-mm. terus dia nuntut lah gitu kan. Oh gitu. Walaupun akhirnya kalah gitu kan. Cuman dia Heeh. misalkan dia minta ganti rugi atau pesangon Heeh. mungkin 70 juta, 80 juta lah gitu kan. Karena saya Mm-mm. pecat gitu kan. Mm-mm. Cuman saya kan bisa aja langsung ngasih gitu kan, selesai. Cuman Ya, saya nggak mau. nggak mau Saya dong. fight, saya bawa, saya Heeh. sewa lawyer Ya. sampai 15 kali sidang, pulang pergi tuh Oh, lawyer. 15 kali. 15 kali sidang. Kita bayar Wow. lawyer, sekali lawyer datang berapa sehari. Heeh. Ya habis 80 juta saya di lawyer itu buat diakomodasi. Tapi ya menang juga, menang, emang harus menang gitu loh. Jadi Mmm. kan puas tapi Mhm kayak mhm gitu tapi mhm. hadapin aja. Paling enggak itu buat pembelajaran karyawan lain Heeh. ya biar nggak inilah macem-macem lah kerja yang bener, kerja yang Betul baik gitu kan. betul. Iya iya iya. Itu yang sampai ada proyek di Papua tuh gimana? Pak caranya gimana ngerjainnya? Itu ambil Ya kita kirim barang pakai pakai kapal laut. gitu ya? Kita kerjain dua gereja Heeh sama kolam biovok heeh. di Papua. Ngirimnya dari mana? Yang Dari paling dekat? Priok. Oh, Mm-mm, heeh. Oh dari gitu. Priok. Kalau Oke proyeknya kita oke. lagi kemarin baru selesai di Sumbawa, aman Mhm. resources bikin rumah rumah karyawan. Ini. Mmm. Mhm Kalau proyek mah banyak lah, alhamdulillah. mhm. Walaupun jauh-jauh, yang penting Mhm karena kita tenaga ahli kita yang tukang pasang kan mempunyai mhm. sertifikat semua. Oke. Ya, Mhm Sumarekon Kerawang baru selesai kemarin. mhm Wah, ada berapa klaster gitu kan. mhm. Ini lagi mulai lagi di daerah Cengkareng kali perumahan Lakeview apa gitu, saya lupa. Oh gitu. Lu Mm. ada standar nggak maksudnya? Kalau rumah kecil nggak bisa? Bisa, 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 semua lo semua kerjain? kerjain. Oh, Mau kanopi oke. kerjain apa, Oh ya? pokoknya ya namanya rezeki bisa ditolak lah, diambil lah. Oh, iya iya bener. Kirain kalau udah receh udah, Enggak, capek ngerjainnya gitu, enggak enggak lah, ya? enggak. Oh, Semua oke. kita kerjain Heeh. asal ada order. Apa yang membuat, apa ya, klien lu tuh nyebar gitu? Cara marketingnya gimana? Gimana membangun awareness-nya Hmm, dari company lo? kita Bahwa sekarang ini ada lebih perusahaan namanya lebih Wijaya, lu bisa mm, pesen di sini, kita ada di sini-sini gitu. Caranya gimana? kita ada website.
Oke. ada ya hampir semua, ada IG, ada TikTok, ada Facebook, Itu aja? ada Twitter, ya itu aja. Lewat udara aja? Ya udara aja. Iya, Oh, dari udara oke. tahu ada yang nelpon dari Batam, pengen Wija, ya udah dari Heeh, Lampung datang. Pokoknya kita eh, nggak pernah ada orang yang muter keliling orang kita nawarin barang heeh. nggak pernah ada, Dulu dari awal nggak pernah nggak begitu? pernah ada. Kalau dari pabrik ya, Heeh, kalau setelah BBN ada ya, misalkan di Bengkulu, ya dia heeh. sales Bengkulu aja, Ya, Gorontalo ya. sales Gorontalo aja, nggak Oh, kemana-mana. oh gitu. Kalau pabrik nggak ada. Jadi kita paling di Facebook. Mungkin saya kemarin strateginya gini. Sekarang kan udah ada Gmaps lah ya, maksudnya Heeh, coba ada sales ini, mhm, misalkan toko besi Tangerang, mhm. nah, cari bikin list, nanti di blast aja tuh, blast, blast, Oh, website kita, blast kita masih harga, masih heeh, barang. heeh, Nanti ada yang nelpon, ada yang tertarik, ah baru kita heeh. datengin, gitu loh. Mmm, Jadi salesnya sales office, hanya datengin, ngobrol gimana, baru di order gitu loh. oke. Jadi pilih-pilih aja. Heeh, Misalkan toko di Cianjur, heeh, nah, kita pilih tuh. Ada sana ada mungkin ada SLG, ada Pak siapa itu. heeh, Nah, kita beli saja nanti dia kan, oh saya tahu Wijat, cuma saya nggak tahu mau beli heeh, kemana. heeh. Dia sudah tahu merek kita, Oke, cuman saya nggak tahu mau heeh. beli kemana ini. Ya, pas dihubungin, Oh, nah, akhirnya udah connect kan. mhm. Kita lanjut lagi ya, teman-teman. Oke, Fajar, penting nggak membangun relasi ya dengan mantan customer gitu? Mhm. Entah dia bangun single house atau bikin apa, kompleks perumahan gitu. Kali-kali butuh dong orang apa, promosi dari mulut ke mulut gitu. Iya, Caranya gimana? sebenarnya saya sebenarnya bukan orang yang bergaul sana, bergaul sini. Masa? Iya, saya Oh, lebih yang baik ya. bergaul siapa jadi marketingnya? Ada kan kayak pabrik kita tadi sudah saya sebutin kalau Heeh. pakai online, pakai Oke. daring. Heeh, heeh, Kalau yang heeh. WBS WBN ya ada manajernya, Oh gitu. ada manajernya. Tiap Heeh, PT itu heeh. ada kayak WBN ada manajernya, kan Mhm. kita ya cuma ngontrol dari jauh Heeh. aja. Tapi sering nggak kayak gitu? Ternyata, "Oh, saya dengar dari ini, pakai Wijaya," gitu. Oh iya, Heeh. itu kan yang penting kita berbuat terbaik, hasil terbaik pasti dia merekomendasikan ke saudaranya, Oh gitu ya? pasti ada. Nggak perlu dikasih hadiah pas ulang tahun juga ya? Enggak. Iya kan? Paling say hello Lebih aja apa kabar gitu oh kan. gitu, oke. Karena emang Heeh. ya beberapa kan kemarin saya ikut kontes Mercy sama adik Suban tuh. Heeh, Ada yang pesen, ada yang main barusan Pak Edi tuh bekas eh, member apa bukan malah pengurus dia. Baru heeh. saya selesaikan rumahnya di Rawamangun juga rumah ibunya Oh gitu ya? dari komunitas Mercy ya. Oke, oke. Karena dia sebelumnya bangun di di mana Heeh. di daerah tangga rumah dia puas gitulah. Terus sekarang Oh, ibunya rumahnya direnovasi juga gitulah. oke gitu ya. Pokoknya nggak pilih-pilih customer ya? Nggak pilih-pilih Kecil, lah. besar, semuanya bisa Semuanya, dikerjain, ya. Karena memang gitu. kebetulan yang di beberapa PT ini teman SMA ada 7 orang ikut saya. Oh Kan gitu, 38, 38. ada 7 orang. Jadi Heeh, udah kenal lama kan. mhm. Tapi nggak ini, nggak malah kayak buah si malakama gitu ngerjain apa, hire teman sendiri, malah ada problem Yang, gitu? Enggak? ya memang eh Maunya nolong, tapi ya ternyata, ada lah. Awalnya lebih 9 orang. Teman yang dua sudah. Ya tiga, awalnya 9 yang sekarang mungkin 6. Yang tiga sudah oke. keluar. Oh gitu. Ya, namanya bisnis bisnis. Gitu ya. Nah itu, Eh, iya, Jar, iya, kadang-kadang gitu kan, gara-gara bisnis, jadinya malah iya, nggak enak gitu. iya. Tapi Heeh. kita masih tegas lah. Ya kita Mmm, PHK PHK gitu aja. gitu ya. Tapi sekarang masih ada 6 orang lah. Mhm, mhm. Yang intinya mereka mau kerja. Memang Mhm, karena COVID itu kan mhm. banyak teman-teman yang ya di PHK. Oh, lu hire waktu itu? 2020? 19, Du 20. oh Ya, pada gitu. datang. Saat itu kan belum ada PT. Baru PT ini kan. Ya, 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 ya. Makanya saya bikin kita waktu itu masih masih misalnya serabutan lah. Udah ada kerjaan, kerjain, kerjain gitu lah. Usaha pribadi lah kasarnya gitu lah. Oh, Sampai 2022 ya kira-kira heeh. udah settle nih, bukan belum settle sih udah Mhm, mau berkembang nggak, ya bisa mhm, bikin PT kan. mhm, Akhirnya bikin PT, udah. mhm, Awalnya mereka ngumpul kayak ngumpul-ngumpul aja. mhm. Ada kerjaan, ada jaringan, kerjain, kerjain di mana, di mana, di mana. Cuma dari yang PT Wijasin dulu aja.
Iya, 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 iya. Cuman karena saya juga nggak mungkin handle semuanya, akhirnya ya bikin anak perusahaannya lah gitu kan, Iya, biar iya, mereka iya. bisa berkembang masing-masing lah gitu kan, Mhm, mhm. dibagi-bagi. Buat para yang mau mulai berbisnis, Hmm, kalau lu boleh kasih saran itu setup-nya apa dulu sih? Kadang-kadang kalau yang dari awalnya kan ada juga ya yang ternyata cuman bertahan, oke, udah jual mobil 2 biji gini-gini, hmm, tiba-tiba hmm, hmm. gagal juga gitu. Jadi sebetulnya kalkulasinya harus seperti apa ya? Mana ya? Mhm, Kalau saya waktu awal dulu kan memang 99 itu udah ada yang ahli bikin ya. Kita mesti jadi sebenarnya kita masih punya mhm, mentor kalau saya bilang. oke, Jadi setiap mentor, bisnis itu mhm, apa kita, apalagi saya bukan di dunia jaringan atau dunia produksi, saya mhm, 17 tahun di pajak itu sebagai ya birokrat lah kasarnya gitu kan. ya, ya, Hanya bekerja, bekerja. Walaupun saya saat itu auditor, saya sering keliling mereksa mungkin ke pabrik A, pabrik B. Jadi tahu lah proses mhm, produksinya, tahu lah. ya, ya, Cuman tahu proses produksinya, tahu mhm, mungkin cara manajemennya seperti apa, ketemu sama bos-bos yang eh, saat itu kita ketemu, ya tahu tahu mhm, ininya lah. Cara mhm, berpikir mereka kita bisa bisa pelajarin lah gitu oke, kan. heeh, heeh. Ya intinya sebenarnya kita masih Ngilmu punya sama orang-orang di sekitar mentor, kita sebetulnya masih punya ya? mentor. Jadi saat memulai bisnis Heeh, itu kita siapa nih yang dicontoh ya, 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 dan ya, itu bisa kenal dan kita masih heeh, kulitin dia dulu. gitu ya? Heeh. Saat Heeh, itu saya heeh. juga punya mentor walaupun temannya umurnya lebih muda 10 tahun dari sama saya. Oh gitu. Tapi dia lebih duluan di bisnis itu. Oh, Waktu saya bikin sendiri 12, dia heeh, udah heeh. bikin itu 2010. Udah punya pabrik juga 2010. Oh, Jadi saya oke. belajar sama dia. Mhm, mhm. Beli mesin di mana, nyari bahan Mhm, baku di mana, mhm, gitu loh. Cara produksi gimana. Ya, mhm, ada mentor, harus ada mhm, mentornya mhm. lah. Terus permodalan gimana? Kok lu pure sendiri ya, nggak ada pinjam dari bank? Sekarang ada, dulu nggak. Ada, Dulu nggak kan? nggak ada dulu. Mhm, Karena emang persaingan makin keras. heeh, Terus kita juga mesti mesti kejar heeh, kuantiti, mesti nambah pabrik, nambah mesin. mhm. Akhirnya ada baru setahun Saran itu. lu gimana kalau mulai bisnis? Jangan Modal dulu, seadanya dulu, jangan dulu, Pak. jangan dulu. Jadi modal Modal sendiri dulu sendiri ya? dulu, Jangan belum semampunya. apa-apa udah pinjem? Jangan, Oke, janganlah. heeh. Karena kan kita belum Modal tahu prosesnya seperti sendiri. apa. Oke. Harus modal sendiri yang mampu apa. Karena saat itu saya mungkin ada uang segitu, Mhm, cukup buat muter, mhm. ya jalan gitu kan. Mmm, mhm, Karena mhm. memang bisnis itu kan bahan baku nggak basi, baja itu kan. Mau Ya, disimpan heeh. 5 tahun juga nggak basi. Iya, Mau iya. nggak jalan ya bisa jual lagi bahan bakunya gitu kan. Jadi memang Mhm, mhm. risknya rendah walaupun untungnya tipis gitu aja sih. Oh, oke. Setelah itu yang penting lagi apa? Mentor, punya role model, Mhm, modal jangan fokus pinjam lah, dari bank, fokus. fokus. Kadang-kadang orang baru jalan Heeh, setahun 2 tahun, udah ada untung heeh. sedikit, udah, pengen lihat bisnis lain, pengen nyoba yang Gitu ya. lain, ya. Iya, 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 iya. Ya kita mesti Heeh, fokus dulu, sampai benar-benar dia, ya istilahnya kuat lah gitu lah. Kita bisa lihat mhm. kan ini kekuatannya PT sepertinya misalkan, ada apa-apa dia bisa bertahan. Kayak kan Covid juga kita bertahan hampir 3 tahun. Ya, nah itu. Nanti itu Iya, pertanyaan gua ke situ juga. mhm. Waktu Covid gimana? Ya itu ada rugi juga, ya Heeh. tapi tetap bertahan, nggak ada PHK kita. Iya, iya. Fokus, 3 fokus, keempat yang penting lagi apa? Rekrutmen musti gimana? Rekrutmen Heeh. sih sebenarnya nggak bisa di ini kan, karena waktu kita baru Tapi lu pilih kerja sama teman yang lo percaya gitu untuk case lo? awalnya kan namanya teman kita waktu teman-teman apa, teman SMA, teman Iya, SMA. heeh. Kita kan belum tahu real seperti dia seperti apa. Mmm. Kita terima-terima aja. Oh gitu. Nah, Terus ya tapi seleksi namanya, alam tapi gitu kan ya? seleksi alam, kita kontrol, kita nilai. Mhm. Ya namanya teman kalau ada kesalahan baru kita tindak, tapi kalau cuman masalah sekecil udahlah, gitu aja sih. Oh, oke. Cuman memang jangan sampai Heeh. teman itu ya kalau kita marah ya kita marah. Jangan sampai menghalangi profesional lah. Tetap harus profesional lah. Mmm. Mhm, mhm, mhm. Oke. Tetap profesional, tetap kita pantau gitu aja sih. Mhm. Ya marah-marah kalau kita Oke. Tapi, m eee, buat lo sendiri lebih safe gitu kerja sama temen, membangun bareng orang yang dikenal dulu? sama Karena aja. kan bilangnya kan mendingan ketemu temen dalam bisnis
dibanding ngajak teman berbisnis gitu. Sebenarnya kan mereka bukan saya ngajak dia berbisnis, dia Heeh. ngajak saya jadi profesional di saya, bukan kita Oh, join gitu, bukan. heeh heeh. Nah, dia karena pada saat itu Flexbond banyak yang beberapa di PHK hilang kerjaan, nah Mhm. dia mau kerja, ya udah ahli lu apa gitu. Ada yang bisa, Mmm, ada yang insinyur, ya udah. oke. Kalau namanya kita di bidang kan bisa belajar lah ya, Ya, bisa belajar. Mereka belajar pelan-pelan. mhm. Ada kita ikutin diklat di PUPR, ada diklat Oh, gitu PUPR, ya. ada diklat beberapa. Ya udah mau belajar belajar. Oke oke. Oke, Ada juga yang mhm. nggak bisa di teknis, ya dia di dalam kantor sebagai admin juga ada teman. Mmm, oke. Ada. Kak, waktu Covid gimana, Jar? Gimana lo bisa survive? Ya tadi karena kita sudah ya dari 2012 sampai Heeh? 2018 udah kekumpul untung lah. Jadi Mmm. itulah kita gerus lah buat bayar gaji, buat bayar selama 3 tahun. Ya Oh, tadi makanya udah pakai dana cadangan gitu? ya dari Enggak? modal tertahan itulah namanya modal tertahan kan, laba tertahan. Heeh. Tapi sempat nggak ada proyek sama sekali? Atau masih ngerjain sesuatu? Proyek masih ada, Masih ada? masih ada. Tapi saat itu kan malah proyek masih masih lama masih ada. Mhm. Walaupun banyak pemotongan anggaran ya, Heeh. tapi masih ada. Kita kerjain di Gorontalo, ada Pasar Sentral 2019. Walaupun nggak banyak tapi Heeh. jalan lah. Tapi masih bisa Tapi ya survive. karena kendalanya saat Covid itu kita nggak bisa produksi 24 jam. Sekarang kan 24 jam nih produksi. Heeh. Heeh. Selama 2006 sampai 12 sampai sekarang Nggak boleh? Ah, kenapa? nggak boleh, Oh, nggak boleh? nggak boleh. Ya. Berapa Tapi kali masih untung masih bisa produksi ya? Nggak harus tutup masih. Tapi sampai jam kantornya? 4 tutup. Kalau sekarang kan 24 Iya jam nih iya. produksi nih sampai jam pagi Gitu 24 ya? jam terus 24 sekarang. jam? Sama ada beberapa Oh. konsumen kita kan juga supply ke otomotif Heeh heeh. buat side guard namanya side guard belakangnya truk itu. Mmm. Mhm Saat itu mhm. Hino berhenti produksi 6 bulan. Ya kita berkurang omset gitu kan. Mmm. Mhm mhm. Sekarang sih udah kita supply ke Hino, Mitsubishi, Mhm. Volvo, Isuzu, Oke. trucking. Jadi kalau ngelihat side guard truk-truk itu ya Iya. mungkin 80% dari Wija lah sekarang Oh, buat oke. otomotif. Mhm. Product knowledge perlu? Karena ada juga nih, founder gitu ya. Oke, bagian gue marketing. Hmm. Oke. Yang lain IT gue nggak tahu, nggak apa-apa, ada orang yang ngerjain. Kalau di Harus tempat tahu lo semua, harus tahu harus semua. tahu produk knowledge karena Baiklah. semua kan mesti tahu produk kita. Walaupun dia Mhm. IT kan namanya IT juga namanya mengembangkan segala macam mesti tahu. Mmm. Ya, mau dia apa, misalkan dia di akunting kan situ juga ada barangnya apa namanya Heeh. gitu kan, dia nyatat di GL-nya atau di Mhm. pembukuannya kan. Mmm. Oke. Lebih bahagia sekarang dibanding oh iya dong, dibanding jadi Lebih bahagia pasti. iya, Nggak ada iya absen. kan? Lu kan absen pagi jari, sore jari. Pasti. Jauh lah. Jauh. Tapi memang Tapi lebih sibuk, lebih pusing nggak? awalnya ya. 2012 sampai 2000 saya baru free-nya itu 2-3 tahun inilah hitungannya free Oh ya? free ya karena udah Berarti ada 10 manajer ya. tahun ya? Berarti Udah ada 10 manajer-manajer tahun. yang ngantor kan. Dulu kan Oke kita juga oke. waktu awal-awal waktu saya di pajak itu Heeh, kan anak buah anak stan semua. adik kelas, Iya, kakak kelas, adik kelas lah, anak buah kan, anak pinter-pinter buah, kan. Sekali ngomong selesai itu kerjaan. gitu. Sekarang waktu kita bisnis Heeh. nggak bisa kita hire yang mahal-mahal kan. Mmm, Nyarinya yang murah gajinya, yang mhm. istilahnya yang masih ya kan pendidikan yang SEMEA, STM. Mmm. Awalnya kita nggak berani gaji S1 waktu rintis kan awal. Wah, oke. Jadi ya mesti sabar ngajarin. Itu lo terjun langsung? Ya terjun langsung. Sampai Gitu? sekarang mah terjun langsung sebenarnya. Cuman Oh gitu. masih terjun langsung, masih chat sama konsumen, masih telepon konsumen. Ah, Tapi ya nggak sebanyak dulu lah. Kalau dulu kan kita handle semua. Sekarang kan udah ada marketing manajernya, udah ada mhm, marketingnya. Paling mmm, ada masalah Pak, udah ntar biar si ini telepon gitu. Selesai lah di mmm, bawah gitu kan. mhm. Karakter yang harus dimiliki oleh pebisnis? eh Tahan banting lah kalau saya bilang. Mmm, Pantang menyerah, tahan banting. Karena memang kadang-kadang ada pebisnis, ada masalah sedikit, masalahnya dipikirin mhm, lebih panjang gitu kan. Kalau mhm, saya sih ada masalah, saya cari solusinya, mhm, ya kita tetap pikir ke depan.
Misalkan ada kerugian nih, X. Mhm. Nggak usah mikir kerugiannya, cari keuntungan yang lebih besar ke depan. Gimana mikirnya gitu loh. Lebih Oh, baik pikir ke depannya bisa X plus plus untungnya gitu loh. Cari mmm, opportunity situ aja. oke. Mending gitu. Karena emang pasti bisnis kan pasti ada rugi, pasti ada untung. Tapi lu nggak pernah rugi? Ada lah. Ada lah. Yang PT baru pasti rugi kemarin tahun lalu. Kan baru merintis kan. Mhm mhm. Si itu aviasi itu, bukan? Aviasi belum tahu. Yang WBN, WBS masih rugi. Tahu tahun ini kayaknya udah untung. Ya. Ah, oke. Karena memang namanya baru kita pasti melihat bentuknya, Mhm, efisiensinya seperti apa gitu kan. mhm mhm. Akhirnya ya belum belum punya pasar karena kan tokonya baru Mmm, di lokasi gitu kan. Marketingnya mungkin masih masih ganti-ganti karyawan iya iya yang iya. perform gitu kan. Iya iya iya. Tapi tahun ini udah kemarin sih udah kelihatan untung sih Lu sampai kan saat owner ini. nih, Mm-mm. apa, kerja dari nol gitu. Udah mikir, apa, tongkat estafet? Harus Seben ada yang melanjutkan? ya harus ada yang lanjutkan harus ada. Cuman Mhm. saya sih belum selama masih bisa ini ya mungkin 10 tahun lagi lah. Mmm, Tapi memang sudah bentar-bentar udah kan yang pertama baru selesai kuliah. heeh, Mungkin udah mulai memang opsinya dua. Dan heeh. saya tawarin mau nggak kerja tempat lain. Kayaknya nggak mau sih. Oh, Pokoknya langsung jadi kerja di situ. oh, cocok dong Iya ya, langsung heeh, masuk ngantor nggak apa-apa. Ngantor biar belajar dulu aja. mhm, mmm. Belajar ya biar Udah sering datang ke kantor anak-anak? Lihat yang pabrik atau apa belum gitu? sih, belum belum Belum? sering. Belum sering? Tapi ya udah ya udah mulai saya ajak lah. Heeh. Seminggu sekali datang. Oh, Ya mulai dari main juga minggu lalu saya ajak bikin konten buat medsos kita. oh oke. Ya dari yang hal kecil lah. Oke Seperti kan oke. dia bisa karena kan mesti produk online sepatu dia juga bikin skripsi pun di kantor. Waktu magang di kantor, bawa teman-temannya malah. Oh gitu. Waktu SMA, Skripsinya tentang company-nya? Company lo? iya, Oh kita oke. website kita, pengembangan website kita lah. Oh gitu. Dia merubah websitenya dari apa ke apa saya nggak ngerti juga sih. Untung dong bapaknya. Ya kan? Iya, Ada yang bantu ada yang mikir, ganti. ya kan? Dirubah lah ya biar bentuk lebih bagus gitu kan. Heeh. Ya kemarin ya ada hasilnya lah dia kuliah. Iyalah. Cita-cita ke depan, ada apa lagi nih? Habis Apalagi ya, 2024 bikin apa belum gitu sih yang masih heeh? masih pengen ya tadi saya kan pengen settle dulu lah yang di Mhm. bawah inilah. Mmm, Ngembangin yang terakhir? yang lain 5 PT lain lah. Oh, Kayak yang kayak di Palu pun masih heeh. masih belum produksi, baru bangun. Oh, Mungkin baru bangun. baru proses bangun mungkin awal tahun depan baru bisa jalan produksinya. Oh Baru yang gitu. Palu yang Bima itu Mhm berdiri kan tahun mhm tahun ini juga awal tahun nggak salah. mhm. Apa yang berbeda sih, Jar, dari dulu lo awal bikin, tahun 2012 sama sekarang? Ada yang berbeda nggak? Dulu begini, sekarang begitu, Dulu kan kita dulu begitu. istilahnya merintis. Jadi Heeh, merintis itu dari nyari yang murah, sewa. Kalau kita kan langsung bangun, langsung lumayan gede modalnya, mhm udah ada modal kan. Jadi mhm. langsung mungkin langsung bangun mungkin kapasitasnya yang seperti sekarang langsung gitu loh. Sekarang kan saya ada Seperti 60 mesin. heeh. Nah, itu langsung bikin 2 mesin gitu loh. Langsung Oh, tanahnya juga hampir 6.000 meter di sana. Di Palu 6.500 mmm, meter kalau tanahnya. oke. Bangunannya 2.000 3.000 meter. Jadi langsung ya langsung besar lah. Jadi Heeh, langsung bisa compete gitu loh. iya Karena sih. kalau sekarang kita di zaman sekarang kan di Mhm tahun ini kan makin saya kan makin banyak. mhm. Saya kan makin sengit gitu kan. Iya iya iya. Kalau kita mulai Iya dari itu. nol lagi susah. Mulai kecil gitu kan, Heeh dua mesin dari kecil heeh. nggak bisa Nggak bisa? compete. Hmm. Oh, jadi Kayak yang langsung di yang Palu itu karena Palu kan bisa bisa ke Manado, bisa ke Gorontalo, bisa ke Sulawesi lah. mmm, Maka mhm. langsung bikin besar, ya bisa langsung compete gitu loh. Itu lokasi lu juga survei dulu ya? Iya, Mana kira-kira? iya di Palu. Oh, yang bisa kasih market yang besar gitu ya? Iya, iya. Ya Oke karena Palu oke. kan lagi setelah gempa itu kan banyak pembangunan. Oh gitu. Mm-mm, Betul gempa 2000 betul. berapa tahun 2020 apa ya? Oh Mhm mhm, ya 2018 kan deket-deket gempa Covid ya? ya Pas Covid itu kayaknya di Palu mungkin ya? mungkin. Ya? Jadi lagi kejar-kejar Oh pembangunan. gitu. Oke oke. Jadi kita melihat peluang di situ dan dia Mhm. dekat juga ke IKN.
Iya ya, deket naik ya? laut, Mhm mhm pakaian mhm. udah deket juga kan. Ada order dari IKN? Ada order? Belum produksi. Oh, kalau dari sini ada, kita Dari juga sini? hampir kemarin ngirim PKN ada juga, Oh, ada keren juga. keren. Hebat hebat. Oke, jadi teman-teman kalau saya, tadi, bisa summarize apa pesannya Fajar ya untuk para pebisnis. Yang pertama harus punya mentor, punya role model. Modal nggak usah coba-coba pinjam dari bank dulu, yang ada dulu aja ya. Ya, Jadi sesuai sesuaikan sesuai dulu, budget lah. sesuai budget ya. Oh, satu lagi Jar. Oh tunggu, kita lanjutin ya. 3 fokus, jangan tergoda dengan ada bisnis lain kira-kira lebih menguntungkan. Enggak, fokus dulu. Terus yang keempat tadi ada rekrutmen ya. Kalau Fajar nyaman kerja sama orang yang dia percaya Hmm, gitu ya. ya itu yang utama lah. Oke, thank you Tam. Terus ya, kapan harus stop ya, bisnisnya harus stop sebelum rugi total? Apa indikatornya? Wah, gagal nih. Jangan sampai gua harus jual mobil gua satu lagi nih buat biayain gitu. Sebenarnya sih, saya belum pernah ngalamin sih. Heeh, heeh. Ya, jadi, ya tetap tetap mesti ya pasti rugi yang, apa namanya, kalau ngerintis kan kadang-kadang alhamdulillah yang PS tuh langsung untung lah, nggak pernah rugi sampai Ya, 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 ya. sekarang lah. Heeh. Tapi yang WBS kan awal tahun rugi. Awal awal tahun pertama rugi tahun lalu. Oke, oke. Ya tapi kita masih optimis aja terus. Belum Oh. belum ada Artinya kan waktu itu nggak habis-habisan juga kan? ya Oh, enggak. Ya heeh. tetap masih ke-cover WBS lah Wijaya Bangun Sejahtera ini yang toko yang pabrik. Yang itu yang kontraktor tadi. kontraktor. Hmm, Oke, oke. WPN yang retail toko. Oh ya, Walaupun WPN dari 5 Info toko itu sebenarnya Berkah masih ada satu Sejahtera. dua yang rugi sebenarnya. Mhm. Masih ada yang rugi. Nah, kita Mmm, tetap kayak Pemalang. Pemalang ini rugi nih. mmm, Cuman nah saya apa caranya biar untung? Nah, kita mau mau beli tanah heeh, lebih besar, lebih ke oke, tengah kota. Kita cari cari cara lah. Kenapa ini oke, rugi? Kita cari solusinya dulu gitu loh. Jangan ditutup. gitu ya, Jadi sampai ya beberapa kayak di Jogja mhm, ada juga apa Jogja kita ada 6 sebenarnya. mhm, Jogja saya tutup, cabang Jogja. mmm, Hmm, mhm mhm, karena memang ada fraud. mhm, Ya udahlah pada kompetitornya juga banyak kayaknya ya? Jogja banyak. Dan memang itu tanahnya di tengah kota. Jadi ternyata di Jogja itu yang laku malah di luar ring road. Orang pada bangun di luar ring road kan. Iya iya iya, Kalau di tengah kota kan orang jarang bangun, paling renov-renov kan. udah padat juga Udah ya, padat. mhm Ya mhm, mungkin salah lokasi. mhm mhm Mungkin mhm, nanti Jogja buka lagi kalau kita udah ada dana buat beli tanah mhm, di luar mhm, ring roadnya lah. iya iya iya. Oke, thank you banget, Oke, makasih Hera. Pak Fajar nih, luar biasa sibuknya ya. Akhirnya bisa datang juga ke sini walaupun malam-malam ya, Apa? gitu. Dan semoga teman-teman bisa banyak belajar dari apa yang dilakukan Fajar ya selama 12 tahun membangun bisnis dan akhirnya alhamdulillah puji Tuhan sukses ya. Ya, Dan semoga panjang umur amin. ininya perusahaannya bisa memberi berkat buat orang lain juga. Oke. Thank you ya, Pak. Makasih Sampai banyak. ketemu Sukses lagi. selalu. Iya, sukses selalu. Thank you teman-teman udah nonton sampai selesai. Semoga bermanfaat. Semangat semuanya. Dah.